Shalom, shalom. Sekali lagi shalom saya ucapkan buat setiap kita yang malam hari ini datang untuk beribadah, yang saat ini sedang beribadah melalui live streaming. Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita, amin. Kita mau mulai cari ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau satu dalam doa. Segala puji syukur hanya bagimu ya Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik ya Bapa. Engkau Allah yang selalu mengasihi kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur berterima kasih buat sepanjang hari ini ya Bapa. Pada malam hari ini kami boleh diberi kesempatan, kami boleh datang Tuhan. Kami mau menyembah Engkau ya Bapa. Kami membawa pujian penyembahan kami hanya bagimu ya Tuhan. Layakkanlah setiap kami ya Bapa, bahwa kami terus masuk untuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, sertai acara ibadah kami ya Bapa, dari awal pertengahan hingga berakhir ya Tuhan. Biarlah setiap acara ibadah kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami mau siap mulai acara ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita masih dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat pujian kita buat Tuhan, sebab kita lagi tidak percaya sampai hari ini kita boleh ada itu semua karena kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian kita mata katakan Tuhan. Yes. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu
firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan juga urapi kami semua yang siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, sama-sama saya katakan, amin. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang kita percaya terus menjaga, melindungi, dan juga memberkati kita semua. Ya, pada saat sekarang ini kita percaya bahwa perlindungan Tuhan sangat nyata buat kita, dan juga berkat-berkatnya akan limpahkan dengan berlimpah-limpah. Tuhan akan nyatakan buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, saudara kekasih Tuhan, tema daripada firman pada malam ini adalah menuruti peraturan-peraturan. Kita akan buka di dalam 2 Timotius 2 ayat 5. 2 Timotius 2 ayat 5. Ayo buka Alkitabnya. 2 Timotius 2 ayat 5. Sudah ketemu? Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi seorang olahragawan itu akan mendapatkan mahkota atau mendapatkan kemenangan atau mendapatkan piala. Ia harus bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ya, futsal dia harus mengikuti peraturannya, baru dia bisa menang dalam pertandingan. Bulu tangkis, sepak bola juga harus mengikuti peraturan-peraturan olahraga, maka dia memperoleh mahkota sebagai juara. Nah, saudara kekasih Tuhan, temanya adalah menuruti peraturan-peraturan. Ya. Nah, di sini sebagai olahragawan itu mendapatkan mahkota sebagai juara. Ia harus bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, bagaimana sebagai orang Kristen, orang percaya, itu juga harus mengikuti menurut peraturan-peraturan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita mau mendapatkan mahkota. Siapa di sini yang mau mendapatkan mahkota? Ya, mahkota didapat di mana? Setelah kita selesai melakukan tugas-tugas di dunia ini, dan kita pulang ke rumah Bapak. Umurnya berapa? 120 tahun. Ya, Bapak Rindu umurnya 120 tahun. Nah, saudara kekasih Tuhan, kenapa kita harus menuruti peraturan-peraturan, perintah-perintah Allah? Kenapa kita harus mengikuti? Ya. Kenapa kita harus melakukannya? Dengan dasar apa kita lakukan? Yaitu kita melakukan perintah Allah karena kita mengasihi Allah. Amin. Karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita melalui kematian Yesus. Nah, saudara, waktu saudara melakukan perintah Allah, menuruti peraturan-peraturan yang Tuhan berikan, kenapa saya lakukan? Karena saya mengasihi Allah. Karena Allah lebih dulu sudah mengasihi saya melalui kematiannya. Dan semua kita udah belajar kan Yesus bagaimana matinya buat kita. Ya, dia korbankan nyawanya. Yesus diberikan Bapa kepada kita untuk apa, saudara? Untuk mati buat kita, untuk menggantikan posisi kita. Kematian Yesus itu kematian siapa? Kematian kita karena dosa. Dia tanggung semuanya. Dan waktu dia menanggung semuanya, dia menggantikan posisi kita. Maka posisi kita sebagai orang berdosa adalah bebas dari hukuman. Amin. Bebas dari hukuman neraka. Jadi kita jangan lagi
berkata aku akan masuk neraka. Enggak. Karena kematian Yesus menggantikan posisi kita, maka kita enggak masuk neraka lagi, enggak ada hukuman kekal, karena Dia sudah mati buat kita. Kenapa Dia mati? Karena kasihnya kepada kita. Nah, waktu Dia mati buat kita, menggantikan posisi kita, kita bebas. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Membalas kasihnya. Dengan cara bagaimana? Menuruti perintah-perintah Tuhan, melakukan perintah-perintah Allah. Nah, Yesus juga mati untuk apa, saudara? Menebus kita. Waktu manusia jatuh dalam dosa, semua manusia berdosa, itu ada dalam kuasa iblis. Iblis menguasai dia. Iblis menguasai dia, dan Yesus mati untuk menebus. Ya, kematian Yesus menebus kita, dan sekarang kita percaya bahwa kita bukan milik iblis lagi, tapi milik siapa, saudara? Milik Tuhan, milik Kristus. Ya, nah, Yesus mati untuk menebus kita menjadi miliknya. Jadi betapa baiknya Bapa di dalam Yesus mati buat kita. Jadi apa yang kita harus lakukan? Menuruti perintah-perintahnya. Ya, itulah apa yang harus kita lakukan, membalas kasih Kristus. Ya, membalas apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Ya, karena dosa-dosa kita, maka Dia harus mati di atas kayu salib. Dengan kasihnya Dia mati tersiksa, ya, untuk menggantikan kita, untuk menebus kita. Ya. Yesus baik gak, saudara? Bapak baik gak? Bapak baik, Dia berikan Yesus buat kita, untuk mati buat kita. Nah, kalau Yesus baik dan Dia sudah mati buat kita, apa yang kita harus lakukan? Menuruti perintah-perintah Tuhan. Nah, waktu saudara menuruti perintah-perintah Tuhan, maka apa yang saudara akan dapatkan? Mahkota kebenaran. Ya. Mahkota kebenaran. Apalagi yang akan kita dapatkan? Kita akan mendapatkan sesuatu semasa kita hidup ini. Ya, Tuhan siapkan perlindungan. Tuhan siapkan berkat-berkat yang berkelimpahan. Tuhan jaga kita. Tuhan bisa tidur enggak? Bapak di sorga bisa tidur enggak? Bapak enggak tidur, saudara. Matanya itu tidak pernah terpejam. Matanya itu tidak pernah pejam, tapi terus melihat kita. Kemanapun kita pergi, ya, kemanapun kita berada, naik apa? Naik motor, apalagi naik mobil, naik pesawat, naik kapal, naik sepeda, jalan kaki. Tuhan terus melihat kita. Ya, Dia nggak pernah matanya terpejam, tapi terus melihat kita, menjaga kita. Apabila ada musuh yang ingin mengganggu kita, Dia akan menggagalkan rencana jahat musuh-musuh kita. Dia akan batalkan dan Dia akan hancurkan musuh-musuh kita. Selamatkah kita? Selamat, ya. Kita akan dilindungi. Nah, saudara, nanti akan saya tunjukkan bahwa Yesus sendiri bilang kepada Petrus bahwa engkau akan menuai, engkau akan mendapatkan 100 kali lipat. Waktu Petrus memberikan dirinya untuk Kristus, untuk melayani Yesus. Nah, saudara kekasih Tuhan, waktu kita melakukan perintah Allah, menuruti perintah-perintah Allah, maka yang kita akan dapatkan adalah mahkota. Dan juga semasa kita hidup di dunia ini, perlindungan Tuhan, kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan, Tuhan akan nyatakan buat kita. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, saudara, Rasul Paulus pun mengejar ini, ya. Di 2 Timotius 4 ayat 8, kita baca di 2 Timotius 4 ayat 8. Di sini Rasul Paulus pun mengejar yang namanya mahkota, sehingga ia hidup menuruti perintah-perintah Allah dan tidak melanggar perintah Allah. 1, 2, 3. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku,
melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, saudara kekasih Tuhan, ini surat Rasul Paulus kepada Timotius. Dia berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Ya, Rasul Paulus berani bicara begini, berarti dia enggak main-main dalam dia percaya kepada Yesus. Dia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Dan akhirnya dia boleh berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi bukan saja kepada Rasul Paulus, kepada kita semua. Ya, saudara yang ada di tempat ini, saudara yang nonton ibadah live streaming, dan saya juga akan mendapatkannya. Bukan saja Rasul Paulus, tapi kita semua yang menantikan atau merindukan kedatangannya. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, bagaimana kita bisa mendapatkan mahkota? Yaitu seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Selanjutnya demikian juga seorang olahragawan yang bertanding, ia tidak akan memperoleh mahkota kemenangan kecuali ia bertanding menurut peraturan yang berlaku. Apa peraturan yang berlaku sekarang kita sebagai orang percaya? Apakah orang percaya harus melakukan perintah Allah? Apakah saudara harus melakukan perintah Allah sebagai orang percaya? Harus. Ya. Siapa yang harus melakukan perintah Allah? Orang-orang percaya. Ya. Kenapa kita melakukan perintah Allah? Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan mahkota, untuk mendapatkan perlindungan Tuhan. Ya. Untuk apa? Kenapa kita melakukan perintah Allah? Karena kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Nah, setelah kita melakukan perintah-perintah Tuhan, ya, maka kita akan menerima semua apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Kita tidak akan mendapatkan mahkota kebenaran apabila kita tidak mentaati peraturan-peraturan. Seseorang akan dimahkotai apabila dia telah bertanding menurut aturannya. Nah, saudara kasih Tuhan, di sini Rasul Paulus, kenapa dia bisa mendapatkan mahkota? Ya, karena Rasul Paulus tetap setia. Saudara mau setia? Tangan kiri kananmu, aku mau tetap setia. Setia kepada siapa, saudara? Kepada Tuhan, dan juga kepada siapa? Kepada Injil yang dipercayakan kepadanya. Amin. Kepada siapa kita harus setia? Kepada yang pertama kepada Tuhan, yang kedua Injil yang dipercayakan kepada kita. Nah, karena Paulus tetap setia kepada Tuhannya dan Injil yang dipercayakan kepadanya, maka Roh Kudus bersaksi kepadanya bahwa persetujuan Allah dan mahkota kebenaran tersedia bagi dia di surga. Luar biasa enggak? Tuhan siapkan buat dia. Kenapa tadi? Karena dia setia kepada Tuhan. Ya, kalau saudara belum setia sekarang kepada Tuhan, mulai sekarang setia. Enggak rugi setia kepada Tuhan. Dan kalau saudara enggak setia kepada Injil, mulai sekarang saudara percaya kepada Injil. Ya. Setia kepada Injil itu apa, saudara? Mau melakukannya. Ya, bukan, Pak, saya udah setia kepada Injil tapi nggak pernah lakukan. Boleh nggak? Kita ngomong setia kepada Injil tapi nggak pernah lakukan perintah dalam Injil. Boleh nggak? Nggak boleh. Jadi kalau kita ngomong setia, kita harus melakukannya. Karena seperti Rasul Paulus juga mendapatkan mahkota, ya, dan juga semasa hidupnya dia mengalami perlindungan Tuhan. Di surga Allah sudah menyiapkan pahala
bagi semua orang yang setia kepada kebenaran. Nah, ini pahala apa yang kita dapatkan pada waktu kita setia kepada kebenaran, yaitu Matius 19 ayat 27 sampai 29. Pahala apa yang kita akan dapatkan? Matius 19 ayat 27 sampai 29. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tata untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak dan ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Apa yang kita dapatkan, saudara? Hidup yang kekal. Apalagi? Apalagi yang kita dapatkan? Menerima 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Menerima 100 kali lipat. Waktu kapan? Waktu kita ada di dunia ini. Tuhan akan kasih apa yang kita berikan buat kita. Apa buat dia? Apa yang kita berikan buat dia, kita akan dapatkan 100 kali lipat. Ada satu lagi yang belum dilihat. Apa, Hera? Akan kita dapatkan apa? Hah? Keselamatan. Ada lagi satu. Coba, ayat berapa tadi? 27. Coba, ayatnya mana? Ayat 27 atau 28? Ini, paling bawah itu apa? Untuk menghakimi. Wah, luar biasa. Ya, kalau saudara setia sama Tuhan, menuruti perintah-perintah Tuhan, maka kita akan memerintah bersama Yesus. Amin. Memerintah itu apa? Menghakimi. Dan akan duduk juga di atas 12 tata untuk apa? Menghakimi ke-12 suku Israel. Ya, kita akan memerintah bersama Yesus. Ya. Yang pertama adalah kita akan memerintah bersama Yesus menghakimi ke-12 suku Israel. Yang kedua adalah menerima 100 kali lipat. Yang ketiga adalah memperoleh hidup yang kekal. Ya. Menghakimi ke-12 suku Israel nanti kita kembali setelah kita ada di dunia ini, selesai tugasnya 120 tahun Bapak inginkan, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Ya. Kembali menghakimi bersama dengan Yesus, menghakimi ke-12 suku Israel. Apabila kita setia kepada Tuhan dan juga kepada Injil. Apabila kita setia dengan Tuhan dan juga kepada Injil dengan cara melakukan perintah Allah atau menuruti perintah-perintah Allah atau melakukan perintah Allah yang berlaku, ya, maka yang pertama kita akan dapatkan memerintah bersama Yesus. Yang kedua, kita akan mendapatkan apa? 100 kali lipat apa yang Tuhan janjikan buat kita. Yang ketiga, akan memperoleh hidup yang kekal. Coba kita buka di dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Ya, 1, 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Nah, saudara, kenapa saudara harus berbuat baik? Karena Yesus sudah berbuat baik sama saudara. Karena Yesus sudah mati, tadi Bapak jelasin,
Dia mati buat kita. Dia sudah berbuat baik, dan maka kita harus berbuat baik buat orang lain. Nah, di sini dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus. Jadi orang yang hidup waktu dia kembali kepada Bapa dan Yesus datang kembali, maka kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus. Untuk apa, saudara? Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Dia akan terima. Kalau dia berbuat baik, dia akan menerima kebaikan. Kalau dia berbuat jahat, dia akan menerima kejahatan. Apa yang dia tabur, dia akan tuai. Ya. Apa yang harus saudara lakukan sekarang? Setelah Yesus mati buat saudara, hidup kita ini bukan hidup kita lagi, tapi hidup untuk siapa? Untuk Yesus. Kenapa kalian melayani? Ya, tadi ada pemain tamborin, singer, ada WL baru juga Bapak lihat. Kenapa melayani? Karena mengasihi Tuhan. Ya, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Nah, setelah Yesus mati, apa yang kita harus lakukan? Melayani Dia. Setelah melayani Dia apa? Berbuat baik dan jangan berbuat jahat lagi. Setelah saudara berbuat jahat baik, setelah saudara berbuat baik, berhenti berbuat jahat, apa yang saudara akan terima? Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Waktu saudara berbuat baik, maka saudara akan menerima kebaikan Tuhan. Waktu saudara berbuat jahat, maka saudara akan menerima tuaian apa yang saudara lakukan dalam kejahatan. Ya. Pak, saya udah dari dulu berbuat jahat, Pak. Gimana, Pak? Saya nggak tahu dulu, Pak. Ya, bertobat, jangan berbuat jahat lagi. Yesus sudah mati buat saudara, mengampuni saudara, menebus saudara. Dan saat ini berhenti dari kejahatan dan berbuat baik. Yang mau boleh katakan amin. Apakah yang akan kita dapatkan setelah kita bertanding menurut aturan, menurut peraturan-peraturan, yaitu apa tadi? Mahkota kebenaran. Ada 3 poin tadi yang kita juga dapatkan. Yang pertama apa? Menghakimi ke-12 suku Israel, atau kita memerintah bersama Yesus. Yang kedua, menerima kembali 100 kali lipat. Yang ketiga, akan memperoleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang yang melayani boleh maju ke depan.
kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hamba meminta pada saat ini kepada semua yang mendengarkan firman-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini maupun yang mendengarkan live streaming, meminta pengurapan daripada Roh Kudus dicurahkan buat mereka, di mana Roh Kudus turun atas mereka. Mereka menerima kuasa, kemampuan, kekuatan untuk melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Dan mereka juga dimampukan untuk menuruti apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Karena mereka rindu untuk mendapatkan mahkota. Waktu mereka dengan setia kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka setia kepada Injil, yaitu menuruti apa yang ditulis oleh Injil, semua peraturan-peraturan yang di dalamnya. Kami akan mendapatkan mahkota itu. Dan kami juga percaya bahwa waktu kami setia kepada Tuhan dan melakukan semua perintah-perintahnya, kami akan memerintah bersama dengan Yesus. Kami akan menerima 100 kali lipat. Dan juga kami akan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih firman-Mu. Mampukan kami semuanya. Pengurapan Roh Kudus turun ke atas kami. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Menerima pengurapan Roh Kudus. Roh Kudus mengurapi kami. Roh Kudus turun ke atas kami. Kami menerima kuasa. Bersama Roh Kudus kami bisa. Bersama Roh Kudus kami bisa. Bersama Roh Kudus kami percaya kita semua bisa. Pengurapan turun dalam nama Yesus. Ya Puji Tuhan, sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan yang disampaikan buat kita. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Kita masuk dalam ruang pengumuman. Pengumuman sepekan seperti biasa akan ada ibadah, yaitu Kamis malam, yaitu pukul jam 7:30 atau 19.30. Di tempat ini mungkin jemaat Tuhan ada yang datang bergabung. Kami persilakan, kita boleh ada bersama-sama beribadah di gereja ini. Kita mengikuti protokol kesehatan. Dan kita ada ibadah raya itu hari Minggu pukul jam 10.00. Dan kami juga mengundang jemaat Tuhan yang ingin datang bergabung bersama-sama beribadah di tempat ini. Kita beribadah melalui mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Tiba saatnya kita mau mengakhiri acara ibadah kita malam hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Daerahku
malam hari ini Tuhan. Kami boleh datang bersama-sama di tempat ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menguatkan setiap kami Tuhan. Di mana kami boleh berjalan Tuhan, mengikuti trek yang Tuhan tentukan bagi kami. Dan sampai di mana kami boleh mendapatkan mahkota kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman buat malam hari ini Tuhan. Engkau urapi terus Bapak Gembala kami ya Bapa. Engkau yang telah memakai dan memilih dia Tuhan. Pakai terus dia ya Bapa. Engkau tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biar setiap apa yang dia lakukan ya Bapa, Tuhan boleh buat berhasil ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat keluarga besarnya ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Di mana ada istri dan anak, 3 anaknya Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau lindungi mereka ya Bapa. Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Biarlah setiap usaha, pekerjaan dan cita-cita mereka Tuhan boleh Tuhan buat berhasil ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan kami mau berdoa secara khusus buat bangsa Indonesia Tuhan. Oh ya Bapa, Engkau berkati bangsa kami ya Tuhan. Engkau tutup bungkus kuasa negara kami Indonesia dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Engkau berkati bangsa kami Tuhan. Engkau berkati dalam perekonomian ya Bapa. Engkau berkati dalam setiap visi misi di negara kami Tuhan. Biarlah negara kami ya Tuhan. Biarlah negara yang boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Negara di mana banyak orang-orang dimenangkan untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus juga Tuhan buat pemimpin negara kami yaitu Bapak Presiden Tuhan. Itu dari wakil, menteri, kabinet semua Tuhan. Dokter, para Polri ya Tuhan, Menteri Kesehatan ya Bapak, dan para jajarannya terendah Tuhan, Gubernur, Camat, RW, RT Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar setiap apa yang mereka lakukan ya Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa, dan boleh membawa berkat bagi negara kami ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan mereka dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Engkau tutup bungkus mereka ya Bapa. Engkau urapi mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi pemimpin yang luar biasa untuk negara kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa buat malam hari ini juga Tuhan. Itu untuk seluruh dunia Tuhan, terlebih lagi Indonesia Bapa. Saat ini kami mengalami suatu virus COVID-19 Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, ada tangan Tuhan yang melindungi kami. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Setiap virus penyakit yang ada di luar sana tidak mampu masuk ke tubuh kami Tuhan. Kami yakin dan percaya. Kami hanya berserah kepada-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa buat saat ini orang-orang yang kena positif COVID-19 Tuhan. Kami yakin dan percaya melalui Tuhan ada mujizat kesembuhan yang datang melalui-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa secara khusus buat Gembala Pembina kami, Insinyur Dr. Raharjo Tuhan, dan keempat wakilnya, Bapak Gembala Rayon kami, Bapak Andi Markus dan wakilnya, dan Gembala Sidang kami, Bapak Nathanael Abraham dan kedua wakilnya Tuhan. Kami serahkan hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan yang sudah memilih mereka Tuhan. Tuhan terus pakai mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin kami yang luar biasa Tuhan, yang boleh membawa banyak 1000 jiwa di luar sana Tuhan, boleh datang bersama-sama untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa, dan sama-sama untuk mengatakan bahwa hanya Yesus Juru Selamat kami ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Keluarga besar mereka, anak istri mereka Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau tutup bungkus mereka semua Tuhan. Biarlah setiap usaha, pekerjaan, cita-cita mereka Tuhan, Tuhan boleh buat berhasil ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk
seluruh gereja di Indonesia Tuhan. Engkau satukan gereja-gereja di Indonesia Tuhan. Bawa gereja-gereja ini Tuhan untuk memenangkan banyak 1000 jiwa Tuhan. Dan gereja-gereja di Indonesia ini untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Engkau satukan kami Tuhan. Biarlah setiap gereja di Indonesia boleh bersatu untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur selalu boleh memiliki Allah yang sungguh baik, Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami juga berdoa secara khusus ya Tuhan, buat gereja GBI Rayon 18 tempat ini ya Tuhan. Engkau urapi gereja kami ya Bapa. Biarlah gereja kami ini boleh membawa banyak 1000 jiwa di luar sana Tuhan. Biarlah gereja kami ini adalah gereja yang boleh memenangkan Engkau Tuhan. Hanya Tuhan yang layak kami sembah, hanya Tuhan yang layak kami tinggikan. Tiada Tuhan selain Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami berdoa secara khusus buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di gereja GBI Rayon 18 Tuhan. Engkau berkati setiap kami ya Bapa. Berkati dari nenek-nenek Tuhan, orang tua remaja sampai anak-anak balitanya Tuhan. Engkau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Engkau berkati dalam setiap usaha pekerjaan kami Tuhan, dalam pendidikan kami Tuhan, yang saat ini berkuliah Tuhan. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Kami mau berserah kehidupan kami dalam-Mu Tuhan. Biar Tuhan boleh memenuhi setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya hanya Tuhan Allah yang sungguh baik ya Bapa. Kami juga berdoa secara khusus buat semua pelayan-pelayan di gereja ini Tuhan. Engkau yang telah memilih kami Tuhan. Tuhan yang telah memberikan talenta buat kami ya Bapa. Layakkan kami semua pelayan-Mu Tuhan. Biar kami boleh membawa hidup kami Tuhan lebih dekat lagi kepada-Mu ya Bapa. Biar kami lagi boleh lebih semangat lagi Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan. Kami mau juga bawa setiap orang di luar sana Tuhan boleh datang bersama-sama di tempat ini ya Bapa, untuk kami bersama-sama melayani-Mu Engkau Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami juga berdoa secara khusus untuk pemuda-pemuda di tempat ini ya Tuhan. Engkau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Engkau jaga kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Biar kami boleh jadi pemuda yang takut akan Engkau Tuhan, tidak jauh dari Engkau ya Bapa, dan takut untuk melakukan dosa Tuhan. Layakkan kami semua Tuhan, biar kami boleh datang untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu ya Bapa yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau bersyukur selalu dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami pulang ya Bapa, kami menerima berkat melalui hamba-Mu. Bapa di surga, di dalam Yesus dan melalui Roh Kudus kami menerima kasih-Nya yang mengalir dalam hidup kami, dan lawatan-Mu terjadi atas kami semua, atas gereja-Mu, atas kota kami, bangsa kami, dan seluruh dunia akan menerima lawatan dari Bapa di surga di dalam Yesus, dan melalui Roh Kudus kami akan terima. Dan kami percaya Tuhan, Kau terus melindungi kami anak-anak-Mu yang setia kepada Tuhan. Pelindungan Tuhan nyatakan kepada kami. Kami yang ada di kota Samarinda, Mamasa dan Nyelong, dan di seluruh dunia yang setia kepada Tuhan, ada dalam lindungan Tuhan, ada dalam kasih karunia Tuhan, ada dalam berkat-berkat Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Mari saudara kekasih Tuhan, angkat tanganmu. Terimalah berkat dan kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus menyinari kita, memberkati kita, menyertai kita sampai Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Selamat malam, Tuhan memberkati.